Halo semua, selamat datang di Autored Max. Dan sekarang kita lagi di Bali nih. Dan kita nggak cuma di Bali buat senang-senang aja. Yang nggak mungkin sih nggak senang di Bali. Cuma di sini ada Wuling Convero. Ini udah model yang bisa kita beli dan bisa kita test drive. Tapi gimana impresi lengkap? Gimana kalau kita lihat luarnya? Gimana kita lihat dalamnya? Mesin dan kalau kita kendarain itu kayak gimana? Cek video ini. Sekarang kita bahas dulu bagian luarnya. Di sini kita bisa lihat kalau dia nggak ada bedanya sama yang pernah kita lihat di PRJ atau yang pernah kita lihat di Gias. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut di sini di dalam lampunya dia punya lampu proyektor di sini. Jadi lumayan gaya ya dibanding mobil Jepang yang belum tentu punya proyektor untuk di kelas ini. Paling nggak Toyota Avanza Veloz yang punya. Selain itu menurut gua nggak ada lagi. Terus di bawah sini dia ada LED DRL. Tapi DRL ini bakal mati kalau kita nyalain semua lampunya. Lampu depan nyala, lampu kabut nyala, DRL mati. Dan di bagian bawah sini lagi kita lihat dia ada plastik warna hitam doff dan di sini tidak ada apa-apa. Sekarang kita lihat bagian peleknya. Di sini dia ukurannya 15 inci dan desainnya mirip-mirip dengan Toyota Avanza Veloz yang generasi sebelumnya. Tapi yang ini udah dipakein warna two tone dan dia pakai ban GT Radial Campiro Eco. Mungkin kita nggak bisa expect banyak karena mobil ini cuma harganya 120 sampai 160 juta lebih dikit. Terus kalau kita lihat lagi bagian sampingnya, kalian lihat kalau bentuknya ini, terutama bagian kacanya itu gede banget. Makanya kenapa gue bilang mobil ini kayak akuarium. Kacanya gede, apalagi kalau kalian belum pasang kaca film yang agak gelap. Dan di bawah sini dia ada hiasan chrome dan plastik warna hitam. Kayaknya itu aja sih. Tapi kalau kalian penasaran platnya, lumayan kok, lumayan tebal. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, jadi ini dia bagian belakang si Wuling Convero S. Kalau kita lihat lagi, ini bagian kacanya sekali lagi gede. Tapi wipernya kecil. Coba wipernya bisa agak gedean dikit ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini lampu belakangnya, dia tuh lampu dengan bohlam biasa. Bukan LED, bukan teknologi macam-macam, cuma bohlam biasa. Tapi yang kita seneng, ini mobil tuh value for money banget. Karena dengan harga di bawah 170 jutaan, kita dapat fitur yang lumayan berlimpah. Bahkan di luar aja udah kelihatan. Contoh, 4 remnya, yang depan, yang belakang, dia rem cakram. Mobil lain belum tentu belakang biasanya tromol. Terus di sini ada 4 sensor parkir. Tapi nggak cuma di belakang, karena di depan ada 2. Jadi 6, 2 depan, 4 belakang. Keren. Dan nggak cuma itu, di sini dia ada fog lamp belakang, which is jarang buat mobil yang harganya di bawah 170 juta. Terus kalau kalian lihat di bawah sini, dia ada ban serep. Dia ukurannya full size tapi pelek kaleng. Beda kayak 4 pelek yang lainnya. Dan di sini dia ada kamera parkir. Yang kalau kita masuk gigi mundur, dia langsung nyala meskipun garis pemandunya itu nggak belok ngikutin arah setir. Kalau kita buka bagasinya, kita bisa lihat kalau kapasitas bagasi ini luas banget. Ini joknya posisi terlipat, tapi nanti kita bakal pasang lagi. Dan kalau mau ngelipat joknya atau balikin kembali joknya dalam kasus ini, kita harus ngelepas penguncinya di sini. Terus tarik ini turun. Terus tarik yang ini. Terus kalau mau ngelipat, bukan yang ini nih tarik, tapi yang ini ada di sampingnya. Tarik yang ini. Dan kunci, dikunci, jangan lupa. Kuncinya ada di sini. Kuncinya kiri kanan ya buat yang jok yang ini. Bahkan dalam kondisi jok terpasang aja, dia tuh punya ruangan ini yang lumayan lega. Jadi mobil ini cocok banget buat kalian yang suka baper. Bawa perkakas, bawa peralatan, bawa perlengkapan, bawa perabotan. Nah, ini dia mesin si Wuling Convero S. Dia 1500 cc, 4 silinder, tidak ada turbo, tidak ada teknologi apa-apa yang gimana-gimana banget. Tapi dia udah pakai teknologi katup variabel khas Wuling. Kalau mereka namanya, kalau Honda kan VTEC, Toyota VVT-i, Suzuki VVT. Yang ini VTEC di VVT. Jadi ya kalau orang Honda bilang VTEC kikin yo, yang ini VTEC kikin yo. Nah, dia mesinnya tenaganya 107 horsepower dan torsinya 142 Nm. Which is cukup fair buat mesin 1500 cc biasa. Tapi tolong dicatat, kalau kalian cari versi otomatis, sekarang belum ada. Semua Wuling sekarang gearboxnya 5 percepatan manual. Dan untuk tahun depan mungkin akan keluar varian yang lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kalau yang ini 1500 cc, nanti bakal ada yang 1200 cc. Which is harganya bakal jauh di bawah Wuling yang ada sekarang.
yang ini aja udah murah, gimana nanti ya? Ya jadi kalau kita lihat di bagian mesinnya ini, dia udah ada peredam dan pengecatan di kap mesinnya itu bagus buat mobil yang harganya semurah ini. Dan di sini dikasih plastik yang kualitasnya juga bagus buat mobil dengan harga 120 sampai 160 juta ini. Dan covernya juga rapi. Kenapa ya mobil yang lebih mahal nggak bisa rapi? Nah, sekarang kita harusnya test drive. Tapi sebelum kita test drive, gue mau kasih lihat fitur ini. Jadi ini kuncinya, tapi kalau kita tekan unlock, tapi bukan tekan, kita tahan tombolnya. Jendelanya ngebuka. Biar apa? Jadi kalau di Jakarta kan kita parkir di bawah matahari gitu, panas-panas. Kita bisa pakai fitur ini biar kabinnya lebih dingin sedikit. Keren. Sebenarnya gue udah bahas kabin dari Wuling Convero S ini di PRJ. Tapi oke lah, kita bahas lagi di poin-poin yang penting. Pertama, kalau jadi driver, kita cuma punya pengaturan itu cuma tilt steering, nggak ada teleskopik. Kalau mau teleskopik, cuma ada di expander. Terus untuk joknya sebenarnya posisinya udah pas, driving posisinya pun standar, lumayan ergonomis. Tapi dia cuma bisa sliding, sama bisa reclining. Nggak ada buat pengatur ketinggian. Seperti yang udah kalian lihat, ini dia udah pakai jok kulit, which is optional. Jadi kalau standarnya dia pakai jok fabric. Kalau mau nambah biar dapat jok kulit, nambah 2 juta. Kalau mau captain seat di baris kedua, nambah 3 juta. Dan kita bahas lagi kualitas dashboardnya. Kalau di PRJ, gue lihat dashboard mobil ini mengkilap, tapi di sini enggak. Jadi mungkin yang di PRJ itu udah dilapis sejenis obat atau apalah, gue nggak ngerti. Dan build quality-nya emang masih goyang di beberapa sektor, tapi untuk harga 100 jutaan lebih, 50 atau 60 juta, ini udah lumayan bagus. Dan gue berani bilang ini mungkin lebih bagus daripada beberapa mobil keluarga yang udah kita kenal. Dan kalau kita lihat spion tengahnya ini, dia bukan datar, tapi pakai cermin cembung. Jadi ke belakang, kiri kanan itu kelihatan jelas. Dan dia udah pakai jam analog di sini, kayak jadi biar berasa mobil mewah gitu ya. Dan untuk yang tipe L ini, dia udah pakai steering switch button buat head unitnya. Di tipe yang lain, tipe yang bawah, dia nggak ada. Dan untuk tipe L ini, dia udah dapat head unit 8 inci yang konektivitasnya itu banyak banget. Contoh, dia bisa Bluetooth, dia bisa USB, dia bisa baca SD card, segala macam. Untuk baca SD card, kita buka di sebelah sini. Nah, kebuka deh. Terus buat nyalain audio di sini, volumenya di sini. Dan kalau mau lihat menu-menu head unitnya, kita pencet tombol yang ini. Terus ini ada buat pilihan media, ini buat ngangkat telepon, ini buat tutup telepon, tombol home sama tombol back. Turun lagi ke bawah, kita lihat tombol AC. Ini ada 3 tombol. Yang paling kiri itu buat mengatur arah hembusan ke kepala atau ke kepala dan kaki. Yang kedua buat ngatur kecepatan kipas. Sama yang ketiga ini buat ngatur kekuatan dingin AC-nya. Jadi dia cuma bisa dingin dan dia nggak ada penghangat. Tapi oke lah, Indonesia juga panas kok. Terus di bawah sini ada port charger, sama ada slot HDMI, sama port USB. Kita lanjut. Ini dia rem tangannya, dan kalau kita buka di sini, kapasitasnya dia lumayan. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, dia udah ada power window. Tapi untuk driver itu sudah auto down dan auto up. Dan sudah ada sensor anti jepitnya. Tapi untuk spion, dia pengaturannya sudah elektrik. Tapi kalau mau ngelipat, kita masih harus melakukannya secara manual. Jadi dia nggak ada electric folding. Ya, so far oke. Dan kita akan lanjut ke baris kedua. Nah, sekarang kita lagi duduk di kabin baris kedua Wuling Convero S. Dan ini lega banget. Bahkan gue berani bilang ini lebih lega daripada mobil Jepang yang sekelasnya. Contoh, ini ruang kakinya aja lega banget. Dan ruang kepalanya, jangan ditanya, udah bentuknya kotak, tinggi, pasti ruang kepalanya lega. Tapi ini udah posisi jok yang paling mundur. Kalau kita majuin, bahkan kita masih dapat ruang kaki yang lumayan. Keren. Udah gitu recliningnya rebah banget. Jadi dia bisa disenderin sampai nyaris 120 derajat. Biar gue contohin pakai kursi yang di sebelah sini. Kita rebahin. Ini bisa tiduran ini, serius. Kita tegakin lagi. Dan untuk joknya yang sini sama yang sini, dia udah isofix. Tapi jok yang biasa, dia juga isofix. Dan di sini dia ada AC double blower dengan 3 level. Dan kalau kita dudukin itu bener-bener kerasa pas nyamannya. Gue nggak nyangka mobil yang semurah ini bisa ngasih kenyamanan kayak gini. Keren. Sama di sini ada charger. Ini buat gadget kita. Jadi kita cukup bawa kabelnya aja. Dan di sini ada kantong buat nyimpan barang-barang kita. Keren.
Tadi yang baris kedua udah, sekarang kita coba baris ketiganya. Kalau di mobil Jepang biasanya baris ketiga itu paling cocok buat anak-anak, soalnya ruangannya sempit banget. Tapi kalau yang ini, bahkan orang dewasa pun bisa duduk di sini dengan lumayan nyaman. Contohnya ini, tinggi gue 178 dan ruang kepala gue masih ada lumayan lega. Dan kalau kita majuin jok depannya, kita masih dapat sedikit ruang kaki. Jadi sebenarnya kompromi aja antara penumpang yang di sini sama penumpang yang di sini. Sama di sini ada kantong kecil, di sini juga, tapi nggak ada cup holder di belakang. Tapi kalau mau ngecas gadget, kalian lihat, di sini tuh ada slot lagi buat ngecas gadget kita. Nah, sekarang kita lagi coba si Wuling Convero S ini di jalanan Bali. Yang harus kalian tahu kalau bawa mobil ini, itu tuh kita nggak bisa langsung main bawa aja, butuh adaptasi. Kenapa? Karena pertama, pedal koplingnya tuh enteng banget. Gue suka pedal kopling yang enteng, cuma yang ini menurut gue malah terlalu enteng. Ini malah gue kayak nginjek kapas atau kertas mungkin. Jadi, kalau misalnya mobil lain kita tuh belajar setengah kopling, di mobil ini kita terus belajar 1/4 kopling. Kedua, gearboxnya, persnelengnya lebih tepatnya. Persnelengnya tuh rada oblak, bahkan udah masuk gigi pun dia masih kerasa agak oblak meskipun udah masuk gigi. Kalau bisa dibuat lebih mantap dan lebih solid pasti enak. Ketiga, setirnya juga enteng. Jadi kalau di kecepatan rendah 10-20 itu tuh kayaknya gampang banget buat muter setir ini pakai satu tangan aja. Dan feedbacknya juga terlalu sedikit, jadi nggak terlalu komunikatif setir ini. Tapi untungnya dia masih lumayan responsif buat ukuran mobil keluarga. Dan yang keempat adalah mesinnya. Jadi begini, kalau kita start mesinnya pertama kali, itu tuh idle-nya tuh suaranya tuh halus banget, hampir nggak kedengeran dari dalam kabin. Tapi begitu kita bejek sampai 3000 rpm ke atas, dia mulai suaranya masuk ke dalam kabin. Terus soal mesinnya, yang mesin 1500cc VTEC DVVT yang 107 horsepower, 143 Nm dan belum ada gearbox otomatiknya, performanya sebenarnya moderat ya. Maksudnya kenceng banget enggak, tapi lambat banget juga nggak terlalu kok. Cuma kalau misalnya kita baca dari speknya, dimana torsi sama tenaga maksimumnya itu keluarnya di atas 3000 atau 4000 rpm-an, dan pas dirasa tuh kayaknya emang begitu. Jadi baru di atas 3000 rpm tenaga dan torsi aslinya tuh baru keluar. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan tenaga dan torsi terbaik dari mobil ini adalah dengan dibejek. Kalau di bawah santai ya biasa aja, larinya ya standar. Sekarang kita lagi bawa mobil ini dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, dan misalnya suara mobil lewat kayak ini nih, itu nggak terlalu kedengeran sampai di dalam kabin. Peredam suara tergolong bagus buat mobil dengan harga 170 jutaan ke bawah. Udah gitu, selain peredaman suara bagus, visibilitasnya, daya pandang kita dari mobil ini bagus juga. Kaca depan lebar, pilarannya nggak terlalu gede, tapi yang bawah sini rada gede sih, sama ketutupan spion juga. Terus ke samping juga enak, ke belakang juga enak. Terus kalian harus tahu tentang rasa suspensi mobil ini. Jadi kalau misalnya mobil keluarga, gue berharap mobil ini bisa memberikan bantingan yang halus, nyaman, dan empuk. Mobil ini nggak empuk, nggak empuk-empuk amat. Masih ada mobil lain yang lebih empuk. Tapi kalau dibilang keras, mobil ini sedikit keras, tapi nggak sampai keras sampai bikin nggak nyaman. Kalau kalian tanya ke gue, gimana bantingan mobil ini? Condong ke empuk atau condong ke keras? Menurut gue ini sedikit ke arah keras. Tapi tenang aja, karena kerasnya tuh masih dalam batas yang wajar. Bukan yang gubrak, tapi masih tergolong mantap. Apalagi pas tadi gue coba zigzag pakai mobil ini, kita belok kiri, belok kanan, dia tuh body rollnya tergolong minim buat mobil yang segede dan setinggi ini. Dari semua yang udah gue rasain di mobil ini, mau itu value for money, fitur, rasa berkendara segala macam, tapi tetap aja mobil ini nggak sempurna. Dia punya kekurangan. Pertama, kalau kita lihat di multi information display-nya, ada buat kecepatan, jarak tempuh, segala macam, tapi nggak ada info tentang konsumsi bensin rata-rata atau real time. Which is sebenarnya mungkin di mobil lain, terutama mobil Jepang yang sekelas, itu udah standar. Terus yang kedua, kalau misalnya kita makin ngebut, misalnya dari 40 ke 60 ke 80, setir ini emang jadi sedikit lebih berat, tapi tetap aja rasanya masih terlalu enteng, jadi sedikit kurang mantep gitu ya. Tapi itu yang bikin mobil ini effortless buat dibawa. Bawanya tuh santai aja, nggak perlu banyak-banyak usaha.
Oke, jadi kita udah coba mobil ini selama 3 hari 2 malam dan gimana kesimpulan singkatnya? Well, gue ngerasa mobil ini tuh full of surprise, mulai dari fiturnya, luasnya, mesinnya, terus rasa berkendaranya itu benar-benar melampaui ekspektasi kita soal mobil yang harganya di bawah 200 juta. Bahkan kalau dibandingin mobil-mobil Jepang yang harganya sejenis, ini masih menang di banyak sektor. Meskipun oke lah, ada beberapa kekurangan minor di mana dia tetap terlihat kurang dibanding versi Jepang ya. Tapi menurut gue mobil ini udah lumayan mendobrak stigma kita soal mobil Cina yang ya begitulah, kalian tahu, nggak usah gue jelasin. Tapi apa mobil ini dengan harga yang di bawah 170 ini worth buat dimiliki? Saat ini kita bilang sih iya, tapi nanti kita bakal coba, kita bikin video lagi tentang pengetesan mobil ini di Jakarta biar kita dapat hasil lebih akurat, terutama gimana kalau dibawa bersama dengan 7 orang di dalamnya. Oke, sekian dari Autolet Max. Makasih udah nonton dan jangan lupa like video ini dan bagikan di media sosial. Sampaikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa. Sekarang ini baris ketiganya ya. Kalau di mobil Jepang, fokusnya gue sendiri. coba, sorry. Kabin. Nomor 6 masih di rombongan. Enteng banget. Saking entengnya, gue ngira gue nggak nginjek pedal kopling. Jadi ini ada yang berhenti nih, ayo kita ke sana dikit. Berkendara segala macam. Tapi tetap mobil ini tuh nggak. Ikutin jalan teman-teman, hati-hati ada motor lawan arah ya. Terima kasih. Tapi tetap aja kanan Bali. Dan yang harus kalian tahu. Untuk mendahulunya hati-hati ya, di depan ada mobil warna hitam nih mendahului. Tapi paling kalau kita mainin ini, gearboxnya. 1 sampai mobil 6, tolong buka kaca ya buat dokumentasi.